Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bertemu kembali dengan Pak Ahmad di sini dalam materi masih tema yang sama, yaitu tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Namun pada hari ini Pak Ahmad akan membahas tentang subtema 4, cara merawat hewan, dan pembelajaran 5 dan 6, yang dimana ini merupakan pembelajaran terakhir di tema 2. Masih ditemani dengan Pak Ahmad di sini. Oke, tidak usah berlama-lama, mari kita mulai materi kita hari ini. Pancasila. Pak Ahmad akan mengulang sedikit tentang penjelasan Pak Ahmad yang kemarin-kemarin, yaitu Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Republik Indonesia. Atau bisa disebut juga sebagai Pancasila adalah dasar bagi negara Republik Indonesia. Nah, Pancasila juga merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Atau bisa diartikan juga sebagai Pancasila merupakan pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik itu hukumnya maupun tentang perilaku-perilaku dalam kehidupan sehari-hari itu harus didasarkan kepada Pancasila. Yang dimana adalah Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Baik, nah Pancasila, Pak Ahmad akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat apa itu Pancasila. Baik, di sini ada burung Garuda. Burung Garuda di sini adalah merupakan lambang negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Yang dimana burung Garuda ini mencengkeram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang mempunyai arti adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kemudian di dada burung Garuda ini itu ada sebuah perisai yang berisikan simbol-simbol, ya. Nah, garis hitam yang ada di sini itu melambangkan sebagai garis khatulistiwa, yang dimana letak geografis negara kita, yaitu negara Republik Indonesia, itu berada di garis khatulistiwa. Oke, nah tidak usah lama-lama, kita mengenal lebih dekat isi dari Pancasila. Oke, Pancasila itu merupakan 5 dasar yang di dalamnya terdapat sila-sila yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sila pertama yaitu disimbolkan dengan bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa ketuhanan yang Maha Esa? Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ada sang penciptanya. Sang penciptanya siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dunia dengan segala isinya. Kemudian, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan dengan simbol rantai. Ya. Kalau tadi sila pertama disimbolkan dengan bintang, sila kedua disimbolkan dengan rantai, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Yang dimana para manusia yang ada di Indonesia ini harus bersikap adil dan beradab. Ya. Kemudian ketiga, sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang dimana disimbolkan dengan pohon beringin. Ini sudah sama-sama kita tahu ya, bahwa rakyat Indonesia harus bersatu demi menjaga NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang selanjutnya, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ini disimbolkan dengan kepala kerbau ya. Kemudian yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana disimbolkan oleh padi dan kapas. Nah, dari 5 sila ini, kita sebagai rakyat Indonesia yang baik, kita wajib menghafal isi dari Pancasila ini. Ya. Ini sangat mudah dihafalkan kok. Ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita coba ya. Ayo, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, betul. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lihat. Ya, betul. Ketiga, Persatuan Indonesia. Betul lagi. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Ya. Kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Bapak yakin anak-anak SD Tia Suraya semua pasti hafal tentang Pancasila ini. Bagi yang belum hafal, wajib dihafalkan. Oke? Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, dari sila-sila yang kita sebutkan tadi, ada saja orang-orang yang belum mengamalkan perilaku dari sila-sila dalam Pancasila. Kalau kemarin Pak Ahmad sudah memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila-sila dalam Pancasila, dalam pertemuan kali ini Pak Ahmad akan memberikan contoh yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Di antaranya yang pertama, malas menjalankan ibadah. Ini sudah jelas melanggar atau tidak sesuai dengan pengamalan sila pertama, ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu kita harus wajib rajin beribadah, rajin sholat 5 waktu, rajin membaca Al-Quran. Ya. Yang kedua, perilaku yang tidak sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila yaitu mementingkan dirinya sendiri. Ya. Yang ketiga, tidak mau bergotong royong membersihkan rumah. Jadi diem aja atau main HP aja, main game online aja. Jika ada keluarga kita yang membersihkan rumah, misalkan ibu kita, ayah kita, kakak kita sedang membersihkan rumah, nyapu, ngepel, nyuci piring, itu alangkah baiknya kita menawarkan diri. Ibu, ayah, atau kakak lagi beberes rumah ya, boleh adik bantu? Gitu. Ya, itu baru anak yang soleh atau soleha yang mengamalkan sila-sila dalam Pancasila. Setelah materi ini, kalian harus membantu membersihkan rumah ya, atau bergotong royong dalam membersihkan rumah. Nah, yang selanjutnya yaitu lebih senang menggunakan produk luar negeri atau tidak cinta dengan produk dalam negeri. Nah, banyak kok sekarang produk-produk dalam negeri. Semisalkan
Eh, jam tangan. Jam tangan buatan Indonesia juga sudah banyak. Tidak perlu membeli jam tangan dari luar negeri, ya kan? Karena kita harus cinta produk luar negeri. Kenapa? Karena kita adalah negara yang besar, negara yang kuat. Kita harus yakin bahwa dengan produk sendiri kita akan bisa lebih maju lagi. Nah, yang selanjutnya yaitu suka memutuskan sesuatu dengan keinginannya sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Jadi lamun bahasa Jermannya mah sakarepmu. Itu ya. Sakarepna dewek. Itu tak boleh ya. Jadi segala sesuatunya kita harus bermusyawarah dan harus mengambil keputusan dengan keputusan yang memberikan manfaat bagi semuanya. Yaitu tercantum di dalam sila keempat yang dimana yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, selanjutnya hidup berfoya-foya. Jadi, jika kalian punya uang, alangkah baiknya itu ditabung untuk kepentingan kalian suatu saat nanti. Ya, jadi jangan selalu berfoya-foya. Misalkan punya uang banyak, dibeli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Padahal barang yang dia belinya itu bukan barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, belilah barang yang kalian benar-benar butuhkan. Contoh, sekarang kalian kelas 3 SD. Butuh nggak kalian motor? Apa bisa kalian bawa motor? Enggak kan? Karena itu juga tidak boleh oleh negara. Oleh karena itu, daripada kalian punya uang untuk beli motor misalkan, lebih baik ditabung. Nah, contoh lain, misalkan kalian punya banyak uang, kalian top up diamond, ya, untuk main game online. Butuh nggak itu? Justru tidak butuh. Lebih baik uangnya ditabung. Ya anak-anak ya, paham ya? Next. Selanjutnya, nah, gerakan non-lokomotor. Apa sih gerakan non-lokomotor itu? Gerakan non-lokomotor itu juga bisa dilakukan dalam bentuk permainan. Nah, permainan apa? Contohnya yaitu permainan menirukan pemimpin. Kalian semua dapat melakukan permainan gerak non-lokomotor bersama teman-teman kalian. Contohnya, dengan melakukan permainan menirukan gerakan teman di depannya. Misalnya, menirukan gerakan teman dalam lingkaran dan sebagainya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, kamu harus membuat lingkaran. Misalkan kalau teman-teman kamu banyak. Yang kedua, apabila tempatnya tidak memungkinkan, dapat membentuk beberapa lingkaran. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu salah satu anak ditunjuk menjadi pemimpin dan berada di tengah-tengah lingkaran. Keempat, siswa yang berada di tengah lingkaran melakukan gerakan non-lokomotor seperti membungkukkan badan, menekuk lutut, atau mengayun lengan. Ya, adapun anak yang lainnya yaitu harus menirukannya. Dan yang terakhir langkahnya yang berikutnya adalah lakukan permainan tersebut secara bergantian dan berulang-ulang. Karena kalian belajar dari rumah dan tidak mungkin kalian memperagakan gerakan ini bersama teman kalian di kelas. Oleh karena itu, kalian bisa lakukan gerakan ini bersama ayah atau ibu kalian. Dan salah satu dari ayah atau ibu atau kamu dan adik kamu atau kakak kamu itu ditunjuk menjadi pemimpin. Dan yang lainnya menirukan pergerakan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Ya. Kemudian, pada level rendah, nah,
Apa ya pada level rendah? Kan kemarin Pak Ahmad sudah jelaskan level-level dalam tarian, yaitu ada level sedang, level rendah, level sedang, level tinggi. Nah, namun penari yang melakukan gerak level rendah itu kan harus duduk bersila. Tetapi walaupun duduk bersila, ya, itu juga penari harus membuat gerakan yang dibuat secara bervariasi. Jadi tidak monoton gitu aja. Ya, jadi gerakannya walaupun levelnya rendah, yaitu dengan gerakan duduk, itu harus bervariasi gerakannya. Ya, dengan permainan penggunaan ruang gerak dan penggunaan tenaga yang diberi aksen-aksen gerak. Seperti tarian saman. Tahu tarian saman? Tarian saman itu yang berasal dari Aceh. Oke, kalau kalian belum tahu, kalian silakan buka YouTube-nya, searching di YouTube Tari Saman. Nah, kemudian atau tari kecak. Tari kecak ini yaitu berasal dari tarian yang berasal dari khas Bali. Ya. Kalian juga bisa lihat di YouTube ya, semuanya sudah ada tari kecak ataupun tari saman. Oke, sudah paham semuanya anak-anak dengan penjelasan Pak Ahmad? Kali ini Pak Ahmad tidak akan memberikan tugas apapun untuk kalian. Ya, yang penting kalian harus memahami materi-materi yang telah Pak Ahmad berikan dari hari-hari kemarin sampai saat ini. Ya, terutama dalam matematikanya. Kalian harus latih terus matematika kalian supaya kalian benar-benar paham dan mengerti, ya. Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila Pak Ahmad ada kesalahan baik kata-kata maupun perilaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.